Halo guys, jadi berdasarkan polling kemarin di YouTube, kita akan bahas tentang TKA Fisika. Nah, tapi kita akan pakai soalnya ITB. Jadi di ITB tahun pertama itu soal ada matkul fisika dan itu dia 11-12 dengan UTBK. Tapi dia lebih sulit gitu ya karena menekankan pendalaman konsep. Nah, jadi kita akan coba pakai soal ITB ini karena jika kalian bisa mengerjakan soal ini, kalian pasti nanti di UTBK udah aman gitu. Nah, dan eh, pada video kali ini aku akan ambil topiknya itu adalah efek Doppler. Karena di tahun lalu ada keluar soal efek Doppler. Terus berdasarkan arsip-arsip di internet, kalau kalian cari yang 2019, 2020, di kedua tahun itu juga ada muncul soal efek Doppler. Jadi kemungkinan besar nanti di tahun depan juga efek Doppler bakal keluar juga. Nah, jadi kita akan persiapkan materi ini. Untuk materi ini nggak gitu sulit ya untuk efek Doppler. Jadi untuk mengerjakan soal efek Doppler, kalian cuma perlu mengingat satu persamaan aja, satu rumus saja. Jadi apa itu adalah yang namanya itu persamaan efek Doppler. Persamaan efek Doppler. Nah, apa itu persamaannya? Persamaannya itu adalah Fp sama dengan V osmin frekuensi pendengar dibagi dengan V osmin Vs. Sorry, tadi kecepatan pendengar, ini kecepatan sumber dikalikan dengan frekuensi sumber. Nah, dengan Vp ini adalah yang pendengar, kalau ada yang S ini itu sumber, terus untuk V doang itu adalah kecepatan udara. Kecepatan udara. Nah, gimana sih kita bisa menebak soal ini termasuk materi efek Doppler atau bukan? Ya kuncinya itu jika soal itu ada mengatakan, ada menyebutkan frekuensi, terus ada menyebutkan kecepatan, yang mana kedua ini ada disebutkan juga pendengar dan sumber. Ya, frekuensi pendengar, frekuensi sumber, kecepatan pendengar, kecepatan sumber. Nah, itu semua adalah bagian dari soal efek Doppler. Nah, kalau udah tahu tipe-tipe soalnya ini, nah kita tinggal lihat saja ke soalnya. Di soal dia bilang, sebuah sirene yang memancarkan bunyi dengan frekuensi 1000 Hz bergerak menjauhi pendengar yang diam. Nah, untuk mengerjakan soal ini lebih baik kita gambar dulu sketsanya, sketsa permasalahannya biar lebih mudah dikerjakan gitu. Jadi ada sebuah sirine, katakanlah ini sirine ya. Nah, dikatakanlah sirine ya. Dia bergerak menjauhi pendengar, tapi gerakannya itu menuju ke sebuah dinding. Berarti kalau misalkan di sini adalah pendengar, nah di sini itu dinding. Jadi kira-kira sirine itu bakal bergerak ke sini, menjauhi si pendengar tetapi mendekati si dinding. Nah, gitu kira-kira gambar permasalahannya. Jika kecepatan bunyi di udara adalah 330 meter per sekon, nah karena dia ada bilang kecepatan udara, terus dia ada bilang frekuensi, frekuensinya pendengar, frekuensinya sumber, nah itu udah efek Doppler gitu. Berapakah frekuensi suara dari pantulan dinding yang didengar oleh pendengar? Maksud dari soalnya itu adalah si pendengar ini dia dengar berapa frekuensi yang dihasilkan oleh pantulan dinding. Berarti sumber di sini jadinya untuk soalnya itu sumbernya itu bukan sirine, tapi sumbernya itu adalah dinding. Nah, berarti sketsa permasalahannya itu pertama si dinding ini bakal mendengar frekuensi dari si sumber. Jadi si sumber ini si sirine ini bakal kasih frekuensinya ke dinding, lalu dari dinding ini dipantulkan ke pendengar. Gitu. Jadi ada dua case. Ini case pertama, ini case kedua. Nah, kira-kira begitu. Berarti untuk mencari frekuensi yang didengar oleh si dinding, maksudnya itu frekuensi gimana ya bilangnya? Si pendengar ini kan dia mendengarkan frekuensi dari si dinding ini. Berarti si dinding ini sebagai sumber.
Nah, sementara si sirine ini memberikan frekuensi kepada si dinding. Berarti si dinding pada case pertama itu sebagai pendengar, tapi pada case kedua itu dia sebagai sumber. Nah, berarti kita akan selesaikan dulu yang case pertama. Case pertama berarti mengenai, kita akan buat aja di bawah ya. Nah, untuk yang case pertama itu ketika sirine dia akan memberikan frekuensinya itu kepada si dinding. Nah, ini adalah case yang pertama. Nah, berarti kita tulis ulang persamaannya. Vp sama Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Nah, frekuensi pendengar ini berarti dalam hal ini adalah frekuensi dinding. Ya, karena kan si dinding sekarang kita bicara case pertama. Nah, V ini adalah kecepatan udara. Kecepatan udara dikasih tahu 330. Nah, karena si pendengar ini adalah si dinding dan dinding ini tidak bergerak, berarti kecepatannya adalah 0, gitu ya. Oke. Bagi 330. Nah, frekuensi sumber ini sumbernya adalah sirine. Kita lihat, sirine ini di sketsa ini, sirine ini menjauhi pendengar, tapi sirine ini bergerak mendekati dinding. Dalam artian, di sini adalah kita gunakan tanda negatif. Negatif 15 ya, kecepatannya si sirine ini. Nah, kenapa negatif? Nah, kita akan bahas ya. Untuk kecepatannya pendengar, kalau si pendengar, dia itu bakal bernilai positif apabila si pendengar ini dia mendekati sumber. Dan dia bakal bernilai negatif jika menjauhi sumber. Tetapi untuk yang sumber ini, dia berlaku hal yang sebaliknya. Dia bakal positif apabila dia menjauhi pendengar. Sementara kecepatan itu bakal bernilai negatif apabila dia mendekati pendengar. Gitu ya kira-kira, oke. Lalu untuk frekuensi sumber ini adalah frekuensi yang dihasilkan oleh sirine, yaitu 1000 Hz. 1000 Hz. Langsung aja kita kalkulatorkan. Kita coba hitung ya. 330 dibagi 315 dikali dengan 1000. Nah, akan didapatkan hasilnya itu adalah 1047,62 Hz. Nah, ini adalah frekuensi yang diterima oleh si dinding. Nah, sekarang pertanyaannya pertanyaan itu mengenai yang case 2. Case 2 itu adalah kondisi di mana sekarang si dindingnya ini memantulkan suaranya itu ke si pendengar. Nah, ini adalah case yang kedua. Nah, case yang kedua kita tulis ulang lagi persamaannya. Fs sama dengan V plus min Vp dibagi dengan V plus min Vs dikalikan dengan Fs. Nah, Fs sekarang ini adalah si frekuensi pendengar. Frekuensi pendengar sama dengan V itu 330 plus minus, karena di soal ini nggak dibilang ini ada dikasih tahu ya pendengar yang diam. Pendengar yang diam. Nah, pendengar yang diam berarti dia memiliki kecepatannya 0. Oke, dibagi dengan 330 plus minus. Karena sekarang sumbernya itu adalah dari dinding, sementara dinding itu tidak bergerak. Aneh ya kalau dindingnya bergerak ya. Nah, kalau dindingnya tidak bergerak, maka kecepatannya juga 0. Dikalikan dengan frekuensi sumber. Sumbernya sekarang ada dinding, yaitu yang udah kita dapatkan tadi. Frekuensi dinding adalah 1047,62. Nah, berarti ini tinggal 1 ya, 330 bagi 330. Maka frekuensi pendengar itu adalah 1047,62 Hz. Atau kalau kita bulatkan, akan dapat 1048 Hz. Nah, ini adalah frekuensi yang didengar oleh si pendengar dari pantulan dinding.
Ya, kita dapat jawabannya itu adalah yang B. Nah, oke, sekian untuk pembahasan yang FE Dokter ini. Kalau misalnya kalian ada request materi, request soal, kalian bisa langsung aja klik di link deskripsi, sudah saya taruh Google Form ya buat meletakkan soal-soal yang ingin ditanya. Jadi nanti di video berikutnya aku akan membuat bahannya itu berdasarkan yang kalian kirim nanti. Oke, sekian. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu supaya dapat terus mengikuti channel ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.